Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, sehat, Bu. Oke, Junita, sehat Junita? Sehat, Bu. Cuma sedikit flu, Bu. Ya, Meliana, Sehat, Bu. Irna, Sehat, Bu. oke, Asnita, Sehat, Bu. ada siapa lagi nih? Mana si Apriana? Belum join, Bu. Berarti hari ini yang belum join Apriana dan Jandri. Satu lagi siapa ya? Doni, Bu. Doni, Bu. Oke, Doni. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa ini yang mau buat doa kita? Meliana dulu ya. Meliana, tolong buat doa kita, Nak. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari hari yang lalu hingga sekarang. Ya Bapa, hari ini kami memulai pelajaran kami, buka hati dan pikiran kami, agar bisa mendapatkan apa yang diberikan Ibu dosen kami kepada kami. Begitu juga dengan Ibu dosen kami, berikanlah ketabahan dan berikanlah kebijaksanaan agar dapat mengajari kami mahasiswanya. Banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah itu, agar tidak terhalang kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Hanya inilah doa anak-Mu, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, baiklah. Ibu share screen dulu ya. Nampak layarnya Ibu? Nampak, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, oke. Nah, topik kita hari ini adalah tentang antropologi sastra. Tapi sebelumnya masuk ke dalam topik ini, materi kita kemarin itu tentang stilistika ya. Masih ingat nggak tentang stilistika? Apa itu stilistika? Ya, Asnita? Masih ingat Asnita? Stilistika itu adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji tentang gaya bahasa. Yang dimana stilistika ini berasal dari bahasa Inggris yaitu style, yang artinya gaya. Oke. Kirna? Stilistika berasal dari bahasa Inggris yaitu stylistics yang secara sederhana diartikan sebagai ilmu tentang gaya bahasa. Dalam stilistika merupakan bagian dari ilmu sastra yang mempelajari tentang gaya bahasa dalam kaitan dengan aspek-aspek keindahannya. Di dalamnya itu terdapat seperti diksi, rima, kalimat, bahasa, ungkapan, dan plastik bahasa, kalimat asosiatif. Itu adalah aspek-aspek dalam statistika. Oke, baiklah, Ibu akan menyimpulkan. Ya, stilistika itu adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang gaya bahasa ya. Berasal dari bahasa Inggris style, gaya. Jadi di sini kita mengkaji bagaimana si pengarang ya membuat atau memilih bahasanya ya.
Baiklah, untuk saat ini kajian kita adalah tentang antropologi sastra. Ya, apa itu antropologi sastra? Ya, antropologi adalah salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang pola hidup masyarakat. Pola hidup masyarakat dapat terwujud dalam ide maupun aktivitas yang biasa disebut adat istiadat. Di mana sastra adalah sebuah ungkapan ekspresi manusia yang berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, baik dalam bentuk perasaan yang sesungguhnya atau hanya sekedar imajinatif yang mencerminkan kenyataan atau berdasarkan data yang dibalut estetis dalam bahasa. Jadi tadi kalau antropologi itu membahas tentang pola hidup masyarakat, sedangkan sastra itu adalah ungkapan ekspresi manusia, ya. Jadi ada hubungan antara antropologi dengan sastra. Hubungan antara antropologi dengan sastra menjadi lebih jelas ketika diketahui bahwa sastra merefleksikan kehidupan suatu masyarakat. Refleksi yang dimunculkan adalah hasil endapan dan kontemplasi yang dimunculkan kembali oleh pengarang. Antropologi membahas tentang fakta-fakta kehidupan bermasyarakat, sementara karya sastra adalah hasil dari pengimajinasian sebuah fakta dan fiktif. Sastra yang mengimajinasi fakta tentu memuat fakta yang dapat ditelusuri kebenarannya. Kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat kiranya dapat ditelusuri dengan ilmu antropologi. Pada konteks inilah karya sastra berkaitan erat dengan antropologi. Adanya konsep tentang antropologi sastra berdasarkan atas kenyataan. Yang pertama, adanya hubungan antara ilmu antropologi dengan bahasa. Kedua, dikaitkan dengan tradisi lisan. Baik antropologi maupun sastra sama-sama mempermasalahkannya sebagai objek yang penting. Jadi antropologi sastra bukanlah aspek antropologi dalam sastra, melainkan antropologi dari sastranya. Jenis fokus antropologi sastra. Ratna mengatakan bahwa untuk memahami objek kajian antropologi sastra, maka perlu kiranya memahami dua jenis fokus antropologi sastra. Yang pertama, aspek antropologis yang terkandung dalam karya. Yang kedua, aspek yang terjadi dalam masyarakat tetapi berpengaruh terhadap karya sastra. Antropologi sastra dalam pandangan Poyatus adalah ilmu yang mempelajari sastra berdasarkan penelitian antar budaya. Penelitian budaya dalam sastra tentu diyakini sebagai sebuah refleksi kehidupan. Harus diakui bahwa penelitian dimaksud sering berkembang pesat menjadi tiga arah, yaitu pertama, penelitian terhadap budaya sastrawan yang disebut antropologi pengarang. Itulah asisi antropologisnya dengan mewawancarai dan mengamati kehidupan budaya pengarang. Yang kedua, penelitian teks sastra yang meneliti refleksi sastra sebagai pantulan budaya. Yang ketiga, penelitian terhadap antropologi pembaca yang secara reseptif memiliki andil penting dalam pemaknaan sastra. Jadi menurut Ratna, secara akademis institusional, hubungan antara sastra dan antropologi dapat ditelusuri melalui dua cara. Yang pertama, melalui akar kata literature, ya, literatur, seperti digunakan dalam bahasa-bahasa barat, yang secara keseluruhan berasal dari bahasa Latin atau literatura, berarti huruf atau tulisan. Adapun karya antropologi dalam bentuk apapun adalah tulisan, atau dapat ditranskripsi sebagai tulisan. Pada hubungan inilah berkembang etnografi yang pada dasarnya tidak berbeda dengan novel, mantra dengan puisi, seni pertunjukan dengan drama, dan sebagainya. Istilah sastra berasal dari bahasa Sanskerta, sastra, berarti alat untuk mengajar, baik sebagai tulisan maupun alat untuk mengajar. Antropologi sastra diharapkan dapat mempertahankan keseimbangan antara unsur-unsur antropologi dan sastra itu sendiri. Ya, oke.
Jadi secara garis besarnya tadi antropologi dari sastra atau antropologi dalam sastra? Ayo. Antropologi dari sastra ya, dari karya sastra. Jadi antropologi tadi apa ya? Antropologi tadi apa? Yang membahas tentang kebudayaan. Ya, yes, kebudayaan ya, kebudayaan. Jadi ada pertanyaan? Tidak ada, semuanya jelas ya. Baiklah, untuk tugasnya adalah menjelaskan tentang unsur antropologi dari novel ya, dari novel. Terserah novel apa itu ya. Tapi untuk sebelum ke situ, coba kamu tahu nggak sebuah novel yang lagi viral sekarang? Novel yang viral ya. Dan ya, kira-kira tahu? Tahu, Bu. Ya, apa itu Irna? Novel yang viral kemudian difilmkan, filmnya pun juga lagi viral. KKN Desa Penari. Oh ya, bagus ya, KKN Desa Penari. Coba sekilas ya, apa unsur antropologi dari novel KKN Desa Penari? Semua udah baca ya? Oke, Irna, tolong dijelaskan. Antropologi yang terdapat di novel dari Desa Penari itu bahwasannya kemanapun kita pergi, kita harus mengetahui budaya yang ada di tempat itu, jangan asal masuk, dan yang paling intinya itu kita harus memperkuat iman kita karena kita tidak tahu situasi dan kondisi di mana kita berada, kemana kita pergi, seperti itu. Oke, jadi ada aspek budaya yang terdapat dalam KKN Desa Penari dari novel Desa Penari ya. Oke. Kemudian si Asnita, gimana Asnita? Apa pendapat kamu tentang unsur antropologi dari novel Desa Penari, KKN Desa Penari itu? Menurut saya, Bu, dimanapun kita berada, kita harus menghormati budaya yang ada di daerah tersebut. Menghormati, menghargai, serta menaati segala adat istiadat yang ada di mana yang ada tempat kita sedang kita tempati. Tidak hanya itu, kita harus menjaga tata krama dan nilai-nilai moral yang ada pada diri kita. Itu, Bu. Oke. Kalau Junita, apa unsur antropologinya? Menurut saya, Bu, antropologi sastra di novel KKN Desa Penari itu kita harus menjaga sopan santun dan menaati kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Jadi nggak senonoh, Bu. Dan yang paling penting itu taat pada Tuhan. Oke. Unsur antropologi dari Desa Penari itu bahwa masyarakat di situ masih mempercayai yang namanya mitos ya. Mitos dan masih kental antara budaya-budaya tradisi-tradisi mereka. Ya, kamu bisa lihat di sana masih melestarikan yang ada namanya budaya-budaya dan tradisi-tradisinya ya. Oke. Baiklah. Hari ini juga Ibu akan kasih tugas kalian di rumah, dikerjakan di rumah, yaitu memilih salah satu novel, kemudian kamu menjelaskan tentang unsur antropologi dari novel tersebut. Apa unsur kebudayaannya, konsep budaya dari novel tersebut apa. Kemudian setelah itu kamu upload ke dalam video, ya, ke dalam video, sehingga nanti temennya bisa memberikan komen, like, dan subscribe, dan sebagainya. Oke, Ibu tunggu dalam waktu 2 hari setelah pemberian tugas ya. Dan jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom kita. Kira-kira ada pertanyaan dari tugas yang Ibu berikan? Tidak, Bu. Ya, oke. Apa tadi tugasnya ya Junita ya? Coba diulangi kembali supaya temannya bisa ingat ya. Membuat video tentang antropologi novel, dipilih satu judulnya, Bu, lalu diupload ke sosial media 2 hari setelah pemberian tugas.
ya 2 hari setelah pemberian tugas ya. Dan linknya tolong dibagikan kepada di grup, tolong dibagikan ke grup supaya kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Oke, kira-kira ada yang mau tanyakan? Semuanya jelas? Jelas ya. Sudah, Bu. Baiklah, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah gabung di kuliah kita hari ini. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.